Gue kasih tahu ya, yang paling bahaya dari hidup di Indonesia itu bukan macet atau harga bensin naik, tapi kolam ikan kakek lo yang ternyata nggak sengaja jadi kuburan massal peradaban purba. Lo pernah nggak sih lagi asyik mancing di danau, terus tiba-tiba kai lo ditarik sama sesuatu yang bukan ikan, tapi sesuatu yang masih hidup, yang ukurannya nggak masuk akal dan nggak seharusnya ada. Sesuatu yang bikin nenek moyang kita dari zaman batu bilang, itu monster. Ini bukan lagi ngomongin Loch Ness di Skotlandia atau naga di Tiongkok. Ini tentang tanah air kita sendiri, tepatnya di Sumatera Barat. Kita akan bedah kenapa Danau Maninjau yang tenang dan indah itu, di mata orang-orang kuno adalah rumah bagi ikan raksasa yang siap menelan apapun. Ini bukan sekedar mitos loh. Ini adalah catatan sejarah geologi yang diceritakan ulang lewat dongeng. Dan fakta gila di baliknya akan bikin lo mikir. Tahu gak sih lo? Nenek moyang kita ternyata adalah sejarawan yang brilian. Jadi, fokus baik-baik. Kita tarik waktu mundur puluhan ribu tahun. Banyak orang salah mengira bahwa danau itu cuma cekungan besar yang diisi air hujan. Eits, buat Maninjau itu benar-benar salah. Danau Maninjau itu bukan sembarang danau. Dia adalah kaldera. Bayangin ini, lo sekarang lagi berdiri di bekas kawah raksasa yang meledak hebat sekitar 52.000 tahun yang lalu. Itu bukan kayak letusan kembang api biasa loh. Itu adalah letusan tipe Plinian yang brutal, yang skalanya mungkin sulit kita bayangkan. Untuk mensetel otak lo, bayangin panci presto yang lo tutup rapat, lo panaskan sampai 10.000 kali lipat, dan tiba-tiba penutupnya mental ke angkasa. Letusan Maninjau ini melemparkan material vulkanik sampai ratusan kilometer. Itu menciptakan cekungan oval yang kedalamannya luar biasa, mencapai lebih dari 500 meter di beberapa titik. Kenapa ini penting? Karena bentuknya yang cekung dan dalam, Maninjau ini jadi kayak bak mandi yang terisolasi dari dunia luar. Dan yang lebih gila, di bawah bak mandi itu, sisa-sisa magma purba masih terus bekerja, memproduksi gas-gas meracun. Jadi, kalau nenek moyang kita bilang, danau itu punya perut yang besar yang bisa menelanmu, mereka benar. Perut yang dimaksud adalah kaldera raksasa itu sendiri, yang diciptakan oleh kekuatan yang jauh melampaui pemahaman mereka. Mereka melihat geografi sebagai entitas hidup yang berbahaya. Dan ini baru permulaan dari monster kita. Sekarang kita masuk ke mitos ikan raksasa itu. Banyak versi dongengnya, mulai dari ikan mas sebesar rumah, ikan berkepala 7, sampai ular raksasa. Tapi gue berani jamin, cerita-cerita ini akarnya cuma satu, fenomena kare. Kare atau dikenal juga sebagai upwelling adalah manifestasi modern dari monster Maninjau. Gue jelasin pakai analogi warung kopi. Bayangin Danau Maninjau itu adalah sebuah botol soda yang udah lo kocok kenceng dan lo simpen di kulkas selama berbulan-bulan. Di bagian dasar danau yang dalam dan gelap, nggak ada oksigen. Karena nggak ada pergerakan air yang memadai, semua bahan organik yang membusuk, ditambah sisa aktivitas vulkanik, menghasilkan gas-gas beracun seperti karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Gas-gas ini, yang berat dan mematikan, terperangkap rapat di dasar danau. Nah, botol soda ini bisa dikocok. Apa yang mengocoknya? Gempa bumi ringan, perubahan suhu yang ekstrim, atau angin kencang yang bergerak spiral. Ketika botol itu dikocok, gas-gas beracun dari dasar danau tiba-tiba didorong naik ke permukaan. Proses ini disebut upwelling. Akibatnya, dalam hitungan jam, air di lapisan atas yang tadinya kayak oksigen, tiba-tiba digantikan oleh air dari dasar yang super asam, dingin, dan penuh gas beracun. Semua ikan di lapisan atas, termasuk ikan budidaya milik masyarakat, mati lemas secara instan karena kekurangan oksigen. Ini bukan cuma satu atau dua ikan loh. Kadang, ikan yang mati itu mencapai ribuan ton dalam sekali kejadian. Bayangkan nenek moyang kita yang hidup ribuan tahun lalu tiba-tiba menyaksikan air danau yang tadinya jernih berubah keruh, berbau busuk belerang, dan jutaan bangkai ikan raksasa mengapung menutupi seluruh permukaan air, seolah-olah sesuatu yang besar dari bawah baru saja memuntahkan makanannya. Itu yang mereka sebut monster, bukan naga, tapi tsunami ikan mati yang muncul secara misterius dan membunuh tanpa ampun. Oke, sekarang kita masuk ke segmen mind-blowing-nya. Monster ikan mati itu cuma gejala, akar masalahnya jauh lebih dalam dan traumatis. Banyak orang mengira mitos ikan raksasa itu muncul baru-baru ini setelah ada budidaya ikan. Salah besar. Mitos ini jauh lebih tua, berakar pada trauma geologis yang dialami oleh nenek moyang kita.
fakta mengejutkan yang harus lo tahu. Letusan meninjau 52.000 tahun lalu itu bukan sekedar membentuk danau. Letusan itu membunuh peradaban atau kelompok manusia purba yang mungkin sudah mendiami daerah tersebut. Bayangkan jika lo adalah manusia purba yang hidup dengan nyaman di pinggir hutan tropis Sumatera, yang tiba-tiba menyaksikan ini. Langit gelap total. Bukan cuma asap, tapi miliaran ton abu vulkanik menutupi matahari selama berbulan-bulan. Air mendidih. Letusan sebesar itu bisa menyebabkan air danau dan sungai di sekitarnya menjadi sangat asam dan panas karena reaksi kimia dan magma. Banjir lahar, aliran piroklastik. Gelombang panas mematikan menyapu area sekitarnya, mengubah lanskap dan membakar apapun yang dilewatinya. Lo sebagai manusia purba gak punya ilmu geologi. Yang lo tahu cuma satu, bumi marah. Dan apa yang menyebabkan bumi marah? Makhluk raksasa yang tidur di bawah tanah telah bangun. Mitos tentang monster danau yang menelan desa, menghancurkan perahu, atau memakan hewan, itu adalah cara masyarakat praaksara mencatat bencana super besar. Mereka menyematkan kekuatan destruktif letusan kuno itu ke dalam bentuk yang bisa mereka pahami dan ceritakan. Monster. Ini adalah mekanisme bertahan hidup. Dengan menceritakan kisah monster, mereka secara tidak langsung memberikan peringatan geologis kepada anak cucu mereka, generasi demi generasi. Jangan membangun terlalu dekat dengan air itu. Di sana ada kekuatan yang bisa membunuhmu dalam sekejap. Untuk memahami betapa seriusnya ancaman ini, kita lihat studi kasus di tempat lain. Meninjau memiliki saudara yang sangat terkenal, Danau Nyos di Kamerun, Afrika. Danau Nyos ini juga sebuah kaldera yang sangat dalam. Di tahun 1986, tanpa peringatan, Danau Nyos melakukan limnic eruption, yang intinya adalah kentut massal dari dasar danau. Dalam kasus Nyos, gas CO2 yang terperangkap di dasar danau tiba-tiba terlepas. Karena CO2 itu lebih berat dari udara, gas ini menyebar seperti karpet tak terlihat di permukaan tanah, menyapu desa-desa di lereng. Hasilnya gila loh. Hampir 1.800 orang dan ribuan ternak mati seketika. Mereka mati tanpa suara karena gas CO2 membuat mereka lemas sebelum mereka sempat berteriak. Kita tidak usah menunggu 52.000 tahun untuk melihat monster itu bangkit. Kita sudah melihatnya loh. Dari sebuah danau yang indah, kita tarik benang merah ke sebuah kaldera bekas ledakan brutal, yang traumanya diabadikan dalam mitos monster ikan raksasa. Kita bedah bagaimana monster itu bermanifestasi menjadi tsunami ikan mati. Dan kita sadar kalau monster itu sebenarnya adalah ancaman geologis yang nyata, yang bahkan punya saudara kembar mematikan di Afrika. Nenek moyang kita nggak bodoh loh. Mereka tahu ada kekuatan di sana yang melebihi diri mereka. Mereka menggunakan mitos sebagai pengingat abadi. Jadi, ketika lo berkunjung ke Danau Meninjau yang tenang, ingatlah bahwa lo sedang berdiri di atas kuburan purba. Dan monster yang ditakuti ribuan tahun lalu itu masih tidur di dalaman. Bukan naga, tapi gas mematikan yang menunggu waktu untuk dilepaskan. Kalau lo punya cerita mitos lokal lain yang ternyata punya penjelasan ilmiah gila, kasih tahu gue di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kasih like kalau lo ngerasa mind blown, subscribe biar lo nggak ketinggalan fakta-fakta gila lainnya, dan sampai jumpa di video Tahu Gak Sih Lo berikutnya. Ciao!